Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah, wa alihi wa ashabihi wa walah ma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat diri salam, semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada Suwandi hadir, Suwandi. Ada, Hadir Pak, hadir. ada Rajib Pahreji. Hadir Pak. Kemudian ada Ernawati. Ada Erna. Ya, suaranya dibuka ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberi kesehatan dan semangat untuk belajar. Nah, teman-teman sekalian, para mahasiswa di kelas semester 1 ya, Ekonomi Syariah, silahkan untuk ke e-kampus ya. Dari kampus, kemudian silahkan masuk di e-kampus, kemudian silahkan isi kehadiran ya. Kehadirannya ada di e-kampus. Siap. Ya. Coba saya cek dulu ya ke e-kampus dulu kita lihat. Di kampus di Ekonomi Syariah. Sudah ada yang bisa masuk dari kampus? Saya udah Pak. Ya, bisa isi kehadiran, Rajib. Udah ngambil itu. Ya. Jadi silakan rekan-rekan yang lain untuk Sudah Pak, sudah. Suwandi sudah. bisa mengisi kehadiran di kelas ya. Baik, Bapak. Materi metodologi studi Islam ini sudah saya kirim ya. Di sekarang kita pertemuan keempat ya, tanggal 10 10 Nah, di sini ada materi yang rencananya akan kita bahas pada hari ini. Namun perlu saya sampaikan juga pada pertemuan yang kemarin ya, pertemuan ketiga itu di dalamnya sudah ada pertanyaan ya, beberapa pertanyaan yang memang harus diisi. Ya, tapi ada beberapa kita lihat ya, pertanyaannya terkait dengan ini ya, dengan Google Form yang harus diisi. Coba kita cek dulu ini sudah ada berapa yang mengisi di pertemuan ketiga. Nah, ternyata ada berapa yang mengisi. Ada kuis ya, kuis di. Nah, baru dua orang yang mengisi. Nah, saya Eh, Maaf, Bapak. kasih Saya kan kemarin malah ngisinya di buku tulis Pak. Saya foto, kirim PDF jadinya. nggak apa-apa, silahkan aja. Ini ternyata baru Maaf. dua orang ya yang mengisi. Nah, saya sampaikan ke teman-teman yang lain, silahkan nanti buka di e-kampus. Jadi ke kampus di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini ada kuis. Nah, kuis ini tolong nanti diisi ya. Kuis ini tolong diisi. Nah, sekarang kita eh, masuk pertemuan keempat. Siapa sih yang presentasi sekarang? Yang presentasi saat ini ya terkait beberapa pertemuan yang lalu yang saya sampaikan. Jadi teman-teman mahasiswa ini membaca buku ajar yang saya tulis. Buku ajar ada kan buku ajar yang saya tulis di sini?
Ya, ini buku PSI maksudnya. Buku PSI itu buku ajar. Membaca dengan tema-tema, mulai dari tema yang pertama, pengertian agama, itu kan belum ada yang presentasi. Tema yang kedua, tentang Islam dan pengertian yang sebenarnya belum ada. Yang ketiga sekarang berarti membahas tentang eh, aspek ibadah ya, aspek ibadah dalam Islam. Nah, siapa yang mempresentasikan? Yang mempresentasikan itu kita lihat di sini ya, ada nggak tugas mahasiswa kelompok. Nah, ini ada tugas kelompok yang pernah dikirim. Nah, ini kelompok satu. Berarti kelompok satu ini membahas tentang agama, pengertian agama atau agama dalam pengertian yang sebenarnya. Kelompok yang kedua ini jadi membahas tentang Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Yang kelompok tiga sekarang berarti membahas tentang pengertian ibadah, akidah ibadah dan muamalah. Nah, ini aspek-aspek ini. Nah, kelompok-kelompok ini ada yang sudah siap belum? Nah, jadi saya harap coba dilihat di kelas ya. Walaupun saudara nanti tidak presentasi, ya pasti saya akan menagih terkait dengan presentasi tugas saudara. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman ini membaca buku buku PSI ada di kelas ya. Di situ ada terkait dengan beragam aspeknya. Nah, buku EPS ini ada nih buku pengantar studi Islam. Nah, ini buku ajar yang saya tulis. Nah, di dalamnya ini beragam tentang makna-makna misalkan memahami agama. Nah, saudara baca bab ini, memahami agama, kemudian kalau memang mau dipresentasikan silahkan. Dipresentasikan ngambil dari sini aja. Kemudian Islam dalam pengertian yang sebenarnya, baca aja ini. Kemudian dipresentasikan. Nah, berarti sekarang ini kita membahas tentang aspek ibadah muamalah dalam Islam. Ada enggak yang sudah siap untuk presentasi dari ketiga tema di atas? Ada enggak? Ketua kelasnya siapa? Ada ketua kelasnya enggak? Hmm? Pada Hasanah diam. Pak. Hah? Hasanah Pak. Ya, ada Hasanah. Ada Bapak. Nah, kemarin kan sudah dibagi itu ya, gimana teman-teman? Ada yang ini enggak mempresentasikan enggak rencananya? Itu kan sudah saya bagi Bapak, tapi kan sudah saya konfirmasi lagi di grup. Tapi Hmm. belum tahu Pak itu kelompok satunya kemana aja. Nggak ada Oh, jawabannya. jadi kelompok satu kemana aja, kelompok kedua kemana aja, Ya kelompok ketiga Bapak tidak ada jawabannya. ya Padahal tidak kan ada saya jawaban. berikan. Ya nggak apa-apa, nggak ada jawaban. Tapi nanti ya ke depan ini mulai pertemuan Iya. kan sekarang kita insya Allah bahas tentang ini ya, aspek ibadah dan muamalah, aspek ibadah dan muamalah. Nanti terkait dengan aspek ibadah dan muamalah ini silahkan nanti kelompok itu membahas tentang aspek ini buat file presentasi. Nanti karena ini kerja kelompok, maka silahkan kelompoknya bagi-bagi saja. Nanti di akhir saya akan meminta tagihan terkait dengan tugas ini. Ya, tugas ini. Oke, kalau memang tidak ada yang presentasi, nah, sekarang kita mencoba membahas tentang aspek ibadah dan muamalah. Ya. Nah, saudara sekalian, teman-teman sekalian, tolong nanti mengisi kehadirannya itu di e-kampus ya dengan klik hadir. Nah, kalau klik hadir itu sudah dianggap hadir. Nah, kalau saya itu tidak ada presensi yang sifatnya manual. Saya presensinya semuanya bersifat
real time dalam pengertian eh, di aplikasi ya, di e-kampus atau di Google Classroom kalau memang Google Classroom. Jadi saya tidak menyebutkan satu-satu karena itu kelasnya kelas offline kalau seperti itu. Ya, sekarang kita mencoba bahas tentang aspek ibadah dan muamalah. Siapa yang sudah memahami apa itu ibadah dalam Islam? Coba, ada nggak yang sudah paham apa itu ibadah? Abdun, hamba, ibadah. Apa itu ibadah? Mungkin di pesantren, di madrasah, atau di tempat lain, memahami tentang makna ibadah. Baik Bapak. Ya, silahkan Eh, berpendapat, boleh silahkan. Ibadah adalah suatu bentuk kehambaan kita kepada Allah sebagaimana dalam Quran disebutkan wa khalaqal Mhm. jinna wal insa illa liya'budun. Jadi diciptakan jin dan manusia untuk beribadah dan di mana eh, di antaranya bentuk ibadah itu adalah seperti sholat, amal-amalan yang baik, Pak. Amal-amalan yang baik ya. Ya, bagus sekali. Mungkin ada teman yang lain menambahkan apa itu ibadah? Saya, Bapak. Ya, silahkan. Coba Hasanah. Jadi, ibadah itu adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk pengabdian, ketaatan, dan cinta kepada Tuhan. Nah, Wah, luar terus biasa. secara istilah juga, ibadah itu mencangkup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu menurut Islam. Nah, terus apa lagi ya? Bentar, Pak Mika udah. Udah Pak, cukup segitu. Ya, oke, bagus. Itu juga termasuk ibadah. Ya, ada lagi yang lain? Apa itu Ya ibadah? Pak, Ya, bagus. Silakan, Adar. ibadah adalah bentuk ketaatan perbuatan baik yang dilakukan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, betul juga. Ada lagi yang lain? Coba nih, saya Muhammad Makmur. Ada Muhammad Makmur? Hadir nggak? Muhammad Makmur? Iya, halo Pak. Nah, menyimak nggak tadi? Apa itu ibadah? Ibadah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah itu memang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah tanpa ibadah itu manusia bisa dekat sama Allah? Nah, ini pertanyaan, ya. Nah, pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Oke, ya. Eh, terkait dengan mengapa manusia beribadah, nah ini sangat terkait dengan konsep keyakinan atau konsep agama. Dalam konsep agama atau konsep keyakinan ini, ya, manusia disebut dengan abdun. Abdun itu hamba. Nah, hamba itu adalah sosok yang perlu kepada pencipta. Karena itu, yang perlu kepada pencipta adalah abdun atau hamba. Nah, pemahaman tentang agama ini menyiratkan bahwa manusia itu sangat tergantung pada sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu dalam pemahaman kita disebut yang maha. Maka muncullah istilah yang maha esa, yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha pemberi, di mana yang maha itu dalam konteks ajaran Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ibadah adalah bentuk ketundukan manusia kepada yang maha. Ya. Jadi bentuk ketundukan manusia kepada yang maha. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya orang manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Seperti tadi diskusi dengan temanmu ya. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna, jin dan manusia, melainkan untuk beribadah, melainkan untuk tunduk patuh pada perintah Allah. Karena itu ibadah itu perlu akidah. Akidah itu suatu dasar, ya. Maka kemudian di sini diistilahkan apa itu akidah, ya. Akidah itu adalah suatu istilah untuk menyatakan kepercayaan. Ini ya, akidah, kepercayaan. Ya, maka kemudian akidah ini dalam ajaran Islam disebut dengan pondasi atau dasar keimanan atau keimanan yang teguh. Nah, karena ibadah itu perlu akidah. Orang kalau tidak memiliki keyakinan, maka dia tidak akan mampu memaknai apa itu ibadah. Nah, jadi akidah ibadah itu adalah pondasi. Ibadah itu adalah eh, hal-hal yang terkait dengan akidah. Jadi antara akidah, ibadah itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita beribadah karena apa? Ya karena Allah. Allah itu adalah sebuah bentuk kepercayaan kita atau yang disebut dengan akidah. Nah, jadi akidah itu keimanan yang teguh, kuat dari seorang mukmin yang telah mengikatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, karena itu akidah itu menjadi wajib bagi seorang muslim. Nah, karena itu sering kita memaknai bahwa awal wajibin ala mukallafin ma'rifatullah. Sesuatu yang wajib bagi seorang mukmin yang mukallaf, ya, yang dia sudah Islam balik dan berakal adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Artinya sebelum dia diwajibkan melaksanakan yang lain, maka pondasinya harus kuat. Pondasi itu yaitu akidah, ya. Nah, selanjutnya ada akidah, ada ibadah, ada ibadah, ada akidah, ada ibadah. Nah, jadi selanjutnya mengenai akidah merupakan hal yang utama. Tujuan dari Rasulullah SAW itu diutus ke dunia. Ya misalkan wama arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Nah, artinya akidah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu menjadi tujuan utama di mana diutusnya para nabi, para rasul. Para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi adalah untuk menegakkan akidah, ya, untuk menegakkan ajaran ajaran tentang tauhid. Tauhid setiap nabi itu sama mengimani akan Allah itu wahidun la syarikalah. Satu, tidak ada sekutu baginya. Nah, itu akidahnya. Jadi sebelum melaksanakan ibadah, maka akidah itu harus kuat. Ya. Nah, kemudian lanjut kemudian itu setelah akidah, ibadah, ada fikih. Nah, ada fikih itu oleh siapa? Fikih itu oleh para fuqaha. Fuqaha itu ahli-ahli fikih yang memahami hukum berdasarkan akidah, ibadah, dan muamalah. Nah, kemudian akidah ini mengandung kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, para rasul, malaikat, hari kiamat. Maka kemudian prinsip akidah dalam Islam itu disebut dengan rukun iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallah. Jadi rukun iman itu adalah akidah kita. Kita harus percaya itu, ya, termasuk percaya terhadap yang gaib. Ya Allah gaib tapi wajib kita percaya. Malaikat gaib wajib kita percaya.
kitab Allah, Rasul Allah, ya, hari akhirat gaib, qada dan qadar gaib. Tapi wajib kita percayai dan kita imani sesuai dengan perintah yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian ya konsekuensi orang berakidah itu maka dia harus beribadah. Beribadah itu adalah tunduk, patuh pada perintah Allah. Dalam kaitan dengan ibadah, maka dalam ajaran Islam itu disebut dengan ada rukun Islam. Kalau i'tiqad berarti rukun iman, kalau ibadah berarti rukun Islam yang harus dijalankan. Apa itu? Yaitu seperti sholat, kemudian puasa. Yang pertama, syahadat ya dari rukun Islam itu. Mempercayai akan Allah. Karena itu rukun iman itu sangat penting. Di dalam rukun iman kita percaya terhadap Allah. Di rukun Islam juga sama. Yang pertama itu syahadat. Artinya benar-benar mengiktiqodkan, benar-benar meyakinkan diri kita bahwa kita menyaksikan dengan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita juga mengiktikadkan, meyakinkan dengan sesungguhnya bahwa Nabi terakhir adalah Rasulullah SAW. Konsekuensinya, orang yang bersyahadat, orang yang beriman kepada Allah, maka dia harus menjalankan rukun-rukun iman. Ya, dan rukun-rukun Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji jika mampu. Nah, sedangkan hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya, ya. Artinya di sini eh, terkait dengan akidah dan ibadah umat Islam itu adalah yang sangat memperhatikan kemanusiaan. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam itu ketika kita diperintahkan untuk sholat, sholat itu kita harus melaksanakan sholat dengan berwudu, dengan bersuci. Ketika sholat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Dengan sungguh-sungguh kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sholat itu diakhiri dengan salam, ya. Dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Itu artinya bentuk kepedulian kita kepada sesama orang Islam ataupun lainnya. Sesama manusia kita harus peduli. Itu diajarkan dalam sholat. Yang penting akidah kita kuat. Ya, tapi karena itu sholat itu mengajarkan kita untuk memiliki kesalehan sosial, ya, peduli terhadap sesama manusia dan kesalehan pribadi. Tapi yang diutamakan adalah kesalehan sosial. Namun tidak boleh meninggalkan kesalehan pribadi. Nah, apa itu kesalehan pribadi? Ya, ketaatan kita kepada Allah. Kita sholat malam, tahajud itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kesalehan pribadi. Tapi kita harus iringi dengan kesalehan sosial. Kenapa? Karena ajaran Islam itu ajaran yang lengkap. Harus serasi, selaras, seimbang antara akidah, ibadah, dan muamalah. Ya. Nah, kemudian apa itu ibadah? Nah, ibadah adalah secara berarti secara bahasa bermakna ketaatan. Ya, sedangkan ada ibadah eh, menurut Ibnu Taimiyah adalah kerendahan hati dan rasa cinta kepada Allah yang timbul dari hati seorang hamba. Ada lagi pandangan Moshe Al-Qardawi bahwa segala hal apapun itu dalam kehidupan manusia jika didasari dengan niat kebaikan maka akan termasuk ibadah. Jadi makna ibadah sangat luas, bukan hanya kepada Allah saja, ya, tapi juga kepada sesama manusia. Nah, kemudian ya di sini juga dijelaskan bahwa segala hal apapun di dalam kehidupan manusia jika didasari dengan niat niat kebaikan maka akan termasuk sebuah ibadah. Ya. Kenapa itu kebaikan? Nah, penting bagi kita, ya.
Islam itu ajaran yang sangat lengkap. Melaksanakan kebaikan harus punya dasarnya. Baik itu menurut Islam, ya. Karena itu sebenarnya bagi kita ini harus berpihak, ya. Berpihak kepada mana? Kepada siapa? Kepada kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang didasarkan atas ajaran Islam. Karena pada prinsipnya di dunia ini banyak sekali kebenaran-kebenaran menurut perspektif masing-masing. Ya, tapi kalau kita ini menurut perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi segala hal apapun dalam kehidupan manusia jika didasari dengan niat kebaikan, maka akan termasuk dalam ibadah. Jadi makna ibadah itu luas. Karena itu kemudian kita definisikan, para ulama mendefinisikan tentang apa itu ibadah adalah al-waktu wal ibadah. Jadi ketika kita melaksanakan waktu, ada ibadah. Apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Termasuk sekarang kita belajar bersama, ya, dalam perkuliahan ini, itu juga ibadah. Nah, karena itu makna ibadah sangat luas. Bahkan seorang muslim itu eh, ketika dia suami istri, berhubungan suami istri itu juga ibadah, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam ibadah itu ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat rukunnya, ada aturan yang harus dipenuhi. Dasarnya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Serta ijma atau kesepakatan para ulama dan juga hal-hal yang terkait dengan kias, ya. Sesuatu yang dikiaskan, yang dikaitkan dengan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian karena seorang muslim meyakini segala sesuatu itu ibadah, maka kemudian apapun yang dilakukannya tidak luput dari niat. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Jadi apa itu? Menyengaja, ya, bersengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya. Itu makna dari ibadah. Nah, kemudian apa itu muamalah? Nah, setelah akidah, ibadah, maka muamalah. Nah, muamalah ini juga harus didasarkan pada akidah. Apa itu maksudnya muamalah? Yaitu hubungan antara sesama manusia, antara sesama muslim dengan non-muslim, antara muslim dengan muslim, dan lain segala macamnya, ya, terkait dengan kemanusiaan. Itu adalah muamalah. Eh, Nah, kemudian muamalah ini juga sangat erat kaitannya dengan fikih. Fikih itu artinya ilmu. Kemudian diterjemahkan menjadi ilmu yang menunjukkan bagaimana tata cara beribadah. Nah, kemudian cakupan muamalah itu sangat luas, ya, sangat luas. Tapi kemudian fikih itu membagi-bagi dalam bab-bab tertentu. Nah, tergantung terkait dengan hal-hal apa saja yang mengatur hubungan antara manusia muslim dengan muslim, muslim dan non-muslim dan segala macamnya. Nah, itulah terkait dengan makna akidah, ibadah, dan muamalah. Nah, mungkin materi ini sudah saya berikan di kelas, ya, terkait juga dengan materi buku yang saya berikan itu berbentuk PDF. Itu juga bisa dijadikan bahan, ya, untuk mempresentasikan terkait dengan tugas saudara sesuai dengan judulnya masing-masing. Ya, jadi intinya bahwa akidah, ibadah, muamalah itu adalah suatu kesatuan yang tidak terpisah. Akidah adalah pondasi keyakinan, keimanan seseorang. eh, Ibadah merupakan pencerminan dari keyakinan atau keimanan seorang, termasuk juga muamalah. Bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan, dengan manusianya, itu termasuk juga aspek dari ibadah. Maka dalam Islam, ibadah itu memiliki makna yang sangat luas. Dan ibadah itu bermakna ketundukan manusia kepada Sang Pencipta, atau disebut juga dengan Al-Khaliq, manusia makhluk yang diciptakan, Al-Khaliq yang menciptakan. Karena itu bentuk ketundukan manusia
kepada Khalik adalah merupakan bagian dari ibadah. Oke, sampai sini ya. Ada ya hal-hal yang didiskusikan, disilahkan. Kalau ada hal yang didiskusikan, mungkin dari apa ini? Dari Sahrul Juliansah. Ada Sahrul Juliansah? Ada Pak, tapi tidak Ya, ada yang mau didiskusikan. ah, tidak ada Cukup. yang ditanyakan. Nah, sekarang saya Ya Pak. ingin dari yang lain mungkin yang ditanyakan. Saya Nah, Pak. ya silakan. Hijrul. Ya Pak. Tentang akidah Pak. Akidah kan Ya, ada kata ini Pak. Akad nikah, akad muamalah gitu. Jadi akidah itu sendiri dalam arti seperti itu gimana itu Pak? ya. Kalau akidah, akdun, yaitu sesuatu yang memang tergantung penempatannya. Kalau akidah itu eh, sebuah keyakinan ya yang mendasar. Maka kemudian akidah itu disebut juga sebagai sebuah keimanan. Karena itu akidah sangat dikaitkan dengan keimanan. Amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir dan seterusnya. Wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri min Allah. Akidah itu sangat terkait dengan iman. Iman itu ya sebuah kepercayaan yang mendalam. Antasdiqo bil qalbi wal iqraru bil lisan wal af'alu bil arkan. Jadi iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota perbuatan. Jadi apa yang kita kerjakan menurut pemahaman itu adalah sebuah iman, ya. Apa yang kita kerjakan untuk kebaikan itu adalah iman. Nah, sementara kalau tadi disebut akad, akad nikah, akad jual beli itu sebenarnya sebuah perjanjian, ya. Itu berbeda dengan akidah. Nah, dari segi makna ya. Jadi kalau kaitan dengan akad nikah itu artinya ikrar nikah. Akad jual beli disebut dengan ijab kabul ya. Ada saya beli barangnya saya terima sebagai sebuah pernyataan antarodin suka sama suka terhadap barang yang dibeli dan sebagai sebuah akad perpindahan pemilikan antara milik si penjual menjadi milik si pembeli. Nah, maka kemudian dalam Islam itu apapun ada akadnya sebagai bentuk hubungan sesama manusia. Mau nikah ada akadnya. Kenapa ada akadnya? Ya karena perempuan itu punya hak orang tuanya. Ketika kita ambil, ya maka kita harus ada akadnya dengan si pemiliknya. Pemiliknya adalah orang tuanya sebagai pelimpahan tanggung jawab. Karena itu ada syaratnya, ada rukunnya. Nah itu luar biasa. Islam itu lengkap. Tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan. Terjaga semuanya. Termasuk mau sholat harus rapih. Harus bersih dari hadas, bersih dari najis, berwudu ya, menghilangkan hadas kecil, berwudu ada tata caranya, sholat juga ada tata caranya, dan ajaran Islam itu adalah ajaran yang paling terjaga dalam konteks ibadah ya. Takbiratul ikhram Allahu Akbar, walaupun Allahu Akbarnya itu ada yang ngangkat tangan, ada yang tidak, tapi itu dilakukan ya. Bisa tangannya di dada dan lain segala macamnya ataupun tidak tapi tetap Allah Akbar. Bahkan ibadah dalam umat Islam itu kita tahiyat itu asyhadu alla ilaha illallah semuanya pasti asyhadunya tangannya menunjuk ya. Tangannya itu menunjuk asyhadu karena terjaga. Ya, dan itu telunjuk ya, nggak ada yang asyhadu itu kelingkingnya yang atau ibu jarinya yang atau telunjuknya ya, atau jempolnya misalkan ya. Itu tidak ada. Islam itu terjaga ibadahnya. Nah, karena itu tadi kalau terkait dengan pertanyaan antara akad dan akidah, nah itu sebenarnya ada sesuatu perbedaan maknanya, tapi sama-sama mengikat. Maka akdun itu bisa jadi ikatan sebenarnya. Itu mungkin ya terkait dengan jawabannya, tapi nanti silahkan mencari jawaban-jawaban yang mungkin lebih memahami. Ya, silakan. Mungkin ada yang lain lagi atau ada yang mau menjawab terkait pertanyaan tadi?
Oke ya. Jadi teman-teman semua, tolong dipahami buku-buku buku yang ada di apa materi tentang metodologi studi Islam ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya pertemuan kita. Yang penting ya, kalau pertemuan online ini memang menurut saya susah untuk konsentrasi. Kenapa susah untuk konsentrasi? Karena banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan ya. Jadi saudara yang penting mau menerima dan memahami dan memiliki usaha untuk mau belajar. Ya, apalagi di semester 1 masih terbuka harapan-harapan yang sangat luas untuk bisa memahami belajar dengan baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup pertemuannya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya izin pamit warahmatullahi duluan ya. wabarakatuh. Siap, Jangan Bapak. lupa Terima isi kasih, kehadiran Pak. di kelas. Dan Takbir. untuk pertemuan yang akan datang, saya harap teman-teman sudah bisa presentasi biar kita diskusinya berjalan. Terima kasih Eh, ya. Pak, Assalamualaikum.